rela menjanakan istrinya demi janda lain. Jadi wak geng, ini kisah seorang mantan Kensuke atau peserta magang di Jepang. Sebelum dia berangkat ke Jepang, dia itu udah punya pacar semasa masih sekolah SMA. Singkat ceritanya, mereka ini lulus dan mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya karena keterbatasan dana pada saat itu. Jadi si cewek ini memutuskan untuk kerja di Indonesia, tepatnya di daerah dekat rumah mereka, di sebuah minimarket yang terkenal di Indonesia. Sementara si cowok ini memutuskan untuk ikut program magang ke Jepang. Jadi semasa pendidikan, si cowok ini banyak dibantu oleh ceweknya ini dari segi dana. Karena memang pada saat itu mereka udah sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka di jenjang yang lebih serius, alias itu pernikahan. Selepas pendidikan, si cowok ini terbang ke Jepang, jadi mereka ini LDR. Nah, program magang ini kurang lebih sekitar 5 tahun. Tapi di tahun ketiga, si cowok ini memutuskan untuk cuti dan pulang ke Jepang. Karena ingin menikahi ceweknya ini. Karena alasan itu, pihak perusahaan mengizinkan untuk peserta magang ini pulang ke Indonesia. Jadi mereka ini menikah, setelah menikah, si cowok ini balik ke Jepang. Si cewek ini tetap bekerja seperti biasa. Jadi mereka itu LDR lagi setelah menikah. Tapi pada saat itu mereka udah sepakat kalau nantinya si cowok ini pulang menyelesaikan program magang ke Jepang itu, mereka ini sama-sama akan balik ke Jepang lagi dengan visa Tokutegino. Si cowok ini balik ke perusahaannya, waktu magang si cewek ini akan ngambil bidang kaigo atau perawat lansia di Jepang. Selesai program magang itu, si cowok ini balik ke Indonesia dan mereka berkumpul seperti layaknya keluarga pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, sampai mereka juga udah dikaruniai satu orang anak, tapi rencana yang tadi mereka sepakati itu untuk terbang dan bekerja ke Jepang itu nggak kunjung jalan wak gitu. Jadi si cewek ini sempat agak resah karena memang pada saat itu si cowok banyak alasan. Walaupun dia tetap bekerja di Indonesia, cuman kerjanya ini banyak yang nggak beres wak gitu. Nggak beresnya gimana? Dia beberapa kali masuk ke perusahaan atau ke pabrik, tapi nggak lama. Kadang 2 bulan, kadang 3 bulan baru resign gitu. Alasannya itu banyak wak gitu. Jadi yang gajinya kecil lah, yang kerjaannya berat lah, yang orang-orangnya toksik lah, banyak lah campur aduk. Dan bahkan bukan hanya di pabrik aja dia masuk wak. Dia ikut dagang di pasar, kadang dia jualan online, sampai-sampai yang terakhir itu dia ojek online. Dan si istrinya ini makin kesini udah makin resah karena memang mereka udah sepakat untuk kerja ke Jepang, sementara si suaminya ini juga kerja di Indonesia nggak becus. Malah di belakangan hari itu, setelah dia masuk ojek online, suaminya ini malah lebih sering nongkrong sama teman-temannya, main game, touring gitulah. Jadi penghasilan dalam keluarga itu banyak didominasi oleh istrinya, karena memang si suami ini kerjanya angin-anginan wak gitu. Makin kesini, istrinya itu makin resah dengan sifat suaminya ini dan kegiatan yang dilakukan oleh suaminya itu. Akhirnya dia berpikir untuk berangkat ke Jepang sendirian. Dengan kata lain, istrinya ini terbang ke Jepang, si suami nanti pasti merasakan kesepian dan nanti akan mau ikut ke Jepang. Gitu pemikirannya di awal. Tapi wak, dan setelah itu dia berhasil sampai ke Jepang, nggak taunya suaminya ini malah makin nggak jelas kerjaannya wak gitu. Jadi mungkin karena tahu istrinya udah terbang ke Jepang, punya gaji dan lebih besar, si suami ini jadi ogah-ogahan kerjanya. Bahkan anak mereka ini bukan diurus dengan baik oleh suaminya, melainkan dititipkan ke tempat kakak iparnya. Jadi kakak dari istrinya gitu wak. Dititipkan, suaminya ini kerjanya tiap hari nongkrong, ngegame, main bola, mancing, semualah dilakukan wak gitu. Dan si istri ini masih tetap sabar aja gitu, sabar karena mungkin banyak hal yang dipikirkan, terutama bagi anaknya gitu kan. Tapi sampai di satu ketika si istrinya ini mendengar kalau informasi dari orang-orang yang di kampungnya itu dari pihak keluarga kalau suaminya ini lagi dekat sama seorang janda yang ada di dekat kampung mereka. Dan lama-kelamaan informasi ini makin kuat. Dan informasi yang bikin si istri ini memuncak pada saat itu terdengar kalau suaminya ini udah pacaran sama janda itu. Bukan lagi dekat wak gitu. Nah sampai di titik itu si istri ini memutuskan untuk cerai sama suaminya ini. Karena memang dia benar-benar kecewa dan udah habis mungkin kesabarannya selama ini. Yang mana bukan lagi dia yang dikhianati, anak mereka sendiri pun ditelantarkan oleh suaminya ini. Jadi si istri ini udah benar-benar habis kesabarannya. Jadi wak, buat kalian cowok-cowok yang masih belum selesai sama diri kalian sendiri atau masih belum bisa terbeban sama tanggung jawab, nggak usah kepikiran untuk nikah. Walaupun umur kalian udah cukup atau udah dewasa ya wak ya gitu. Tapi kalau belum berdamai sama diri sendiri, alias masih mementingkan diri sendiri, contohnya masih pengen ngejalani hobi kayak main bola, mancing, ngegame, itu nggak usah soal untuk nikah gitu. Karena kalau kalian nikah untuk memenuhi kebutuhan seks kalian, itu sama aja bohong wak gitu. Kalau mau hanya kayak gitu aja wak, kalian cari pacar, cari cewek, ya udah bisa kalian lakukan gitu. Disclaimer dulu wak, aku bukan mendukung
seks di luar nikah. Tapi akan lebih baik seperti itu daripada kalian beralibi menikahi seorang perempuan dengan tujuan dan maksud hanya ingin gitu doang, Wak, gitu. Kasihan istrimu, kasihan anakmu, gitu. Mending kalian senang-senang, happy-happy dulu. Nikmati masa muda kalian, nikmati masa lajang kalian dengan semua imajinasi yang kalian punya. Daripada kalian udah nikah, kalian telantarkan anak istri kalian sendiri. Jadi buat cewek-cewek juga lebih hati-hati dan lebih selektif lagi mencari seorang pendamping hidup. Karena mencari cowok sama mencari suami itu berbeda gitu. Jadi kalian harus lebih selektif lagi, sesuaikan. Ganteng boleh, punya pendidikan boleh, itu boleh kalian cari. Tapi yang lebih penting itu, Wak, kalian lihat dari kacamata kalian, laki-laki ini pekerja keras apa enggak gitu, atau banyak ngeluhnya aja gitu. Jadi kalau kalian didekati atau kalian punya pacar pada saat ini, tipe-tipenya suka ngeluh, itu berpengaruh sama nantinya kalian berumah tangga. Apa-apa nanti dia banyak ngeluhnya, alasan ngeluhnya itu yang buat dia gak konsisten untuk mencari penghasilan. Dan paling sedihnya lagi ketika cerai, bukan kalian atau suami kalian yang korban paling utama, tapi anak kalian ketika kalian udah punya anak. Jadi pahami sampai di situ. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi inspirasi atau pelajaran bagi kalian semua atau bagi aku sendiri. Oke, Wak, geng. Gua Ari. Ciao.